Shalom, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita sama-sama belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam bacaan Yeremia 14 ayat 1 sampai 22. Yeremia 14 ayat 1 sampai 22. Ayat-ayat yang tercatat dalam Yeremia 14 ini saudara, merupakan satu puisi ratapan ya. Merupakan satu puisi ratapan yang meratapi penderitaan bangsa Israel. Akibat apa? Akibat hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu saudara, orang-orang Israel itu hidup dalam kekerasan, hidup dalam hawa nafsunya sendiri, hidup yang melawan firman Tuhan. Sampai pada saat itu mereka itu tidak mempercayai lagi firman Tuhan. Mereka lebih mempercayai kata-kata dari nabi-nabi palsu. Saudara, kalau dikatakan nabi palsu, berarti pelajarannya apa yang diajarkan itu juga palsu. Orang Israel pada saat itu tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak percaya lagi pada perkataan-perkataan nabi-nabi Tuhan. Tapi mereka lebih percaya akan nubuat-nubuat, akan perkataan-perkataan dari nabi-nabi palsu. Bahkan saudara, orang Israel pada saat itu membelakangi Tuhan, melawan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yeremia 14 ini diceritakan bagaimana Tuhan itu marah kepada orang Israel. Bagaimana Tuhan sudah tidak mau mengampuni kesalahan mereka. Karena mereka benar-benar orang Israel saat itu menolak firman Tuhan. Menolak. Bahkan apa yang dikatakan Yeremia. Yeremia adalah nabi Tuhan yang benar. Yeremia memberitakan satu pertobatan, mengingatkan jangan sampai hukuman Tuhan datang. Tapi bangsa Israel tidak gubris ya. Bangsa Israel tetap dalam kehidupan kekerasannya melawan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yeremia 14 ini, dalam ayat-ayat yang sebentar akan kita baca bersama, ini menceritakan hukuman Tuhan dalam keadaan yang kering. Orang itu kalau dalam keadaan kering, ya saudara ya, seperti tubuh ini saudara, tubuh ini kalau kurang air, tubuh ini jadi kering ya. Tubuh ini kalau saya ingat akan tante saya itu enggak suka minum saudara ya, enggak suka minum. Jadi kalau minum tuh satu gelas itu aja enggak bisa habis ya. Untuk makan, habis makan minum sedikit dan satu gelas tuh masih sisa setengah gelas. Saya lihat, lu kenapa kok enggak ngelak, enggak haus ya bilang gitu ya. Sampai saya lihat, oh makanya kulitnya kering ya. Kalau tidak ada air firman Tuhan, kehidupan bangsa Israel itu menjadi kering. Sebab itu saudara, Tuhan itu Tuhan yang sabar. Tuhan yang tidak gampang menghukum anak-anaknya. Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Tuhan tidak sedikit-sedikit mau menghukum. Kalau kita beberapa hari ini, dalam satu minggu ini, mungkin minggu kemarin juga, kita tuh berkali-kali diingatkan oleh Tuhan. Hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Hukuman dan hukuman dan hukuman ya. Sampai rasanya kok kita nih dengar kok ngeri ya. Tuhan tuh kok terus menghukum ya. Ayat-ayat Yeremia ini terus mengatakan Tuhan tuh menghukum orang Israel dalam bentuk apa. Dan Yeremia 14 ini Tuhan menghukum bangsa Israel dalam bentuk musim kekeringan. Coba kita baca dalam Yeremia 14 ayat yang pertama. Yeremia 14 ayat yang pertama dikatakan mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Musim kering ini bukan musim-musim yang apa adanya ini saudara ya. Tapi musim kering betul-betul kering keadaan bangsa Israel. Dihukum Tuhan saudara. Nah kekeringan yang terjadi itu adalah bencana yang terjadi yang bersifat menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi kering bukan hanya tanahnya kering, ya, tubuhnya kering, tapi menjadi apa? Suatu bencana yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan dan terjadi pada semua rakyat. Semua rakyat bangsa Israel terkena musim kekeringan ini, bencana kekeringan ini. Baik yang dewasa, baik anak, ya, baik yang kaya, baik yang miskin, sampai pada ternak-ternak pun mengalami satu musim kekeringan. Saudara bayangkan. Kalau Tuhan menghukum itu begitu keras ya. Tuhan menghukum sampai seluruh bangsa Israel, sampai binatang-binatang peliharaannya pun mengalami kekeringan. Luar biasa saudara. Tapi karena apa saudara? Kalau Tuhan itu sampai menghukum bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu sudah tidak mau dengar firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi. Dia tidak gubris kata-kata Yeremia. Dia percaya memang saudara.
Kadang-kadang nubuat-nubuat itu kalau mengenakkan daging itu kita tuh percaya ya. Oh betul akan terjadi ini pada kehidupanku. Tapi kalau firman tuh menempelak kita atau mengkoreksi kehidupan kita, seringkali kita tuh enggak percaya, enggak suka. Apalagi kalau firman pengajaran. Firman pengajaran itu kadangkala saudara. Banyak orang enggak suka ya. Balik diajari. Tapi kok firman yang menceritakan mengenai berkat, waduh orang tuh banyak yang datang. Seperti orang Israel. Orang Israel itu kok dengar perkataan dari nabi-nabi palsu, ya perkataan nabi-nabi palsu bahwa tidak ada hukuman Tuhan. Ya, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh selalu memberkati, Tuhan tuh mengampuni walaupun kau bersalah. Nah, sebab itu saudara, bangsa Israel tuh enak dengernya. Bangsa Israel senang dengernya kata-kata nabi palsu ini dan dia enggak percaya lagi. Yeremia tuh selalu mengingatkan, bertobat sebelum hukuman Tuhan datang. Itu perkataan yang enggak enak. Orang kalau disuruh bertobat tuh rasanya aku kok dituduh salah sih ya. Aku kok dituduh salah. Nah ini loh saudara, akibatnya orang kalau tidak mau dengar firman Tuhan baik-baik, sampai pada titik yang terendah Tuhan tuh menghukum ya saudara. Musim kekeringan ini berarti musim kemarau ya. Bencana kemarau menunjukkan bahwa bencana itu datang. Bencana itu tidak datang satu kali, bencana itu datang satu demi satu. Mungkin dalam kesehatannya, mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam sekolahnya. Bencana itu datang satu demi satu. Enggak enak saudara. Kadangkala kalau orang tuh kelihatannya ya, orang tuh setia. Tapi kok ada bencana satu demi satu ya. Rasanya kita enggak boleh menghakimi. Belum tentu saudara, belum tentu hukuman Tuhan. Kadangkala itu satu ujian. Apakah kamu tak uji satu ini dalam hal kejujuran kamu jujur ya. Dalam rendah hati kamu bisa rendah hati ya. Nah Tuhan terus mau meningkatkan kita, sama dengan kita sekolah. Kita sekolah dari SD ya, kita SD. Setelah itu kita lulus, kita naik SMP. Enggak ada orang tua yang senang kalau kamu SD enggak apa-apa. Kamu sampai SD sampai 7 tahun, 8 tahun enggak apa-apa. Enggak ada saudara. Juga Bapak kita di surga. Bapak kita di surga tuh selalu menguji setiap kehidupan kita. Supaya kita tuh naik level iman kita. Ya, iman kita tuh naik level. Kalau iman kita naik level sampai pada titik yang Tuhan katakan aku berkenan seperti Daud ya saudara ya. Nah saudara, Yeremia 14 ayat 1 sampai 6 adalah penderitaan dan kesulitan hidup yang disebabkan oleh bencana kekeringan. Coba kita sama-sama belajar, kalau kita enggak baca nanti kita enggak tahu apa yang dikatakan dalam Yeremia 14. Kita baca ayat yang kedua ya. Ayat kedua sampai ayat yang ke-6. Yeremia 14 ayat 2 sampai 6. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Nah saudara, begitu mengeringkan saudara ya, begitu mengerikan juga kalau bencana kekeringan itu datang dalam kehidupan bangsa Israel. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa kekeringan terjadi karena Tuhan itu tidak menurunkan hujan. Ya, ini dikatakan sampai tidak ada air. Sampai rusa tadi dikatakan apa? Rusa betina di padang itu meninggalkan anaknya yang baru dilahirkan. Adakah saudara seorang ibu sampai meninggalkan anaknya? Tidak ada. Ya, ini rusa betina dikatakan sampai meninggalkan anaknya yang baru lahir karena tidak ada makanan, tidak ada rumput, semua kering. Hukuman Tuhan itu luar biasa. Sampai binatang-binatang enggak bisa makan. Dikatakan keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit yang gundul. Jadi bukit itu enggak ada penghijauan, gundul ya, kering saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan apa? Mereka mengalami ya kekeringan, yang mereka alami itu apa?
tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, ya, tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Nah, itu saudara. Sudah dihukum Tuhan dalam masa kekeringan seperti itu, tetap tidak mau bertobat, sehingga kemudian mendapatkan apa? Tambah hukuman Tuhan. Sebetulnya kalau orang itu dalam keadaan ujian atau hukuman, kalau mereka tuh mau berbalik kepada Tuhan, mau minta belas kasihan Tuhan, Bapak kita itu luar biasa. Bapak kita dikatakan Bapak yang penuh dengan pengasih dan penyayang. Dia pasti mau mengampuni kita. Tapi bangsa Israel pada saat itu tidak minta ampun. Bangsa Israel tidak merasa dirinya itu salah. Walaupun mengalami masa kekeringan seperti itu, tapi dia tetap merasa dia benar. Malah tanya sama nabi palsu, bakalnya apa yang terjadi? Nabi palsu mengatakan yang enak-enak. Kalau nabi palsu itu mengatakan yang menakutkan, pasti dibunuh oleh bangsa Israel. Nabi palsu juga takut, saudara. Jadi nabi palsu lebih baik mengatakan, saudara ingat waktu nabi-nabi palsu itu disuruh nubuat, ya, dia nubuat, oh enggak akan terjadi kok, nanti kalau peperangan kamu pasti menang, ya. Tapi nabi Tuhan katakan, coba kalau kamu berani perang, kamu tidak akan kembali. Nah itu loh saudara, kata-kata nabi yang benar tuh enggak enak, tapi kata-kata nabi palsu tuh selalu mengenakkan daging. Nah saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-7 sampai 9, ya, dalam Yeremia 14 kita akan pelajari satu demi satu, ya. Dalam Yeremia 14 ayat 7 sampai 9 merupakan doanya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu nabi yang baik, nabi yang berkenan di mata Tuhan, nabi yang mencintai bangsanya. Sehingga Yeremia tuh lihat bangsa Israel tuh kok kayak gini ya, kok enggak minta ampun ya. Nah itu loh saudara, ini ada doa yang dinaikkan oleh Yeremia kepada Tuhan. Yeremia tuh mintakan ampun. Kalau bangsa Israel enggak mau minta ampun, dia mengambil alih. Dia minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampunano bangsa ini, ampunano. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia? Coba kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah Tuhan membela kami. Ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Yeremia mengakui bahwa bangsa Israel itu murtad, tapi ampunan Tuhan. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami, janganlah tinggalkan kami. Nah saudara, ini doa Nabi Yeremia yang dipanjatkan kepada Tuhan bagi bangsa Israel. Memang karena Nabi Yeremia itu adalah seorang nabi, ya. Tugasnya seorang nabi itu selalu berdoa bagi umatnya, ya. Tugasnya pemimpin-pemimpin itu berdoa bagi domba-domba. Ini memang tugas. Jadi Yeremia tidak mau melepaskan tugas ini. Apalagi kenapa kok Yeremia itu ngotot sama Tuhan? Tuhan sudah bilang enggak bisa, aku tetap menghukum. Tapi Yeremia itu ngotot supaya Tuhan tuh mengabulkan doanya. Karena apa saudara? Yeremia punya hati kasih. Yeremia punya hati cinta kepada umat Tuhan. Saudara, kita bisa melihat, kalau sangat disayangkan ya, kalau Yeremia tuh ngototnya seperti itu, minta tolong sama Tuhan. Saudara lihat sudah baca ya betapa Yeremia tuh sampai merendahkan diri, tolong Mbok Tuhan, mosok sih kamu tuh enggak sanggup menolong, kekeringan ini luar biasa Tuhan, tolongan. Dijawab oleh Tuhan. Saudara. Coba kita baca ayat 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14. Nah, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku,
para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipuan rekaan hatinya sendiri. Nah saudara sudah lihat. Yeremia tuh bingung. Loh, ini Yeremia juga nggak tahu loh saudara, itu nabi palsu atau bukan. Yeremia kata sama Tuhan, loh Tuhan itu loh nabi itu sudah ngomong loh Tuhan bahwa tidak ada perang, tidak ada bencana Tuhan. Tuhan katakan apa? Itu nabi palsu. Nah saudara, kita anak-anak Tuhan, saat ini kita bisa bisa dengarkan di streaming ya, bisa lihat di YouTube banyak khotbah-khotbah. Kita harus menyaring, kita harus punya pimpinan Roh Kudus. Apakah pengajaran ini benar? Apakah pengajaran ini cocok dengan firman Tuhan? Soal betapa mengerikan saudara. Sebuah kehidupan yang sudah melewati batas-batas kesediaan Tuhan untuk mengampuni. Kalau Tuhan itu sudah sampai batasnya, kalau dilihat Tuhan itu maha pengasih penyayang. Tapi kalau kita baca tadi, enggak, aku tidak mau mengampuni lagi, sudah stop. Bahkan aku akan mengadakan perang di antara orang Israel. Saudara, kalau kita melihat keadaan bangsa Israel yang begitu mengerikan, itu sebagai gambaran buat setiap kita. Jangan kita ini keras hati, jangan kalau kita ini diberitahu, mungkin kita ini merasa aku tidak berdosa kok, aku tidak berbuat apa, tidak berbuat ini yang bersalah. Tapi kok Roh Kudus bicara lewat firman Tuhan, coba kita belajar mengkoreksi diri kita sendiri. Mungkin kita tidak ditegur sendiri oleh gembala atau hamba Tuhan, tapi Roh Kudus lewat firman Tuhan menegur setiap kita dan kita belajar mentaatinya. Anehnya saudara, Tuhan tidak hanya menghukum nabi-nabi palsu. Tuhan tidak hanya nabi palsu pasti dihukum karena tidak mengatakan kebenaran. Tapi bukan nabinya saja yang dihukum, orang yang mendengar perkataan nabi palsu itu juga dihukum. Ya, juga dihukum. Nah saudara, sebab itu jangan kita menolak firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang benar kita tolak. Kadang-kala kalau ada orang yang sudah putus asa, ya sudah merasa tidak tertolong, mereka tuh cuma merasa dirinya tuh aku ini benar di mata Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak tolong? Oh berarti Tuhan tuh tidak ada, berarti Tuhan tuh tidak sanggup. Tadi Yeremia katakan, apakah kok nggak sanggup sih Tuhan melepaskan kekeringan ini? Saudara, supaya kita ini hati-hati dalam perkataan kita, karena apa yang kita katakan itu saudara, itu akan kembali dalam kehidupan kita. Ya, perhatikanlah perkataan-perkataan nabi palsu itu menyampaikan berita yang palsu lebih banyak daripada berita-berita firman Tuhan. Jadi orang Israel benar-benar saat itu kehidupannya itu senang saudara. Senang sekali karena mereka tuh dikasih kata-kata yang enak. Kata-kata yang menyenangkan sehingga mereka tuh hidup dalam dosa tuh sudah tidak takut lagi. Mereka hidup dalam zona nyaman keduniawian. Tapi Nabi Yeremia tuh tahu orang-orang Israel kok tambah lama tambah jahat ya. Orang kalau hidup didasari firman Tuhan hatinya tuh jadi jahat saudara. Hatinya tidak ada kasih lagi. Tapi kalau orang hidup didasari firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh, orang itu ada kasih. Mungkin bisa marah, ya, mungkin bisa berbuat dengki, ya. Tapi Roh Kudus langsung bicara. Ya, Roh Kudus langsung bicara. Ada apa kamu tadi kok marah? Ya, ada apa kamu tadi kok berkata-kata tidak enak? Ada apa kamu tadi sikapmu kok lain sama orang itu? Walaupun itu musuhmu, tapi Tuhan katakan kasihlah mereka. Saudara, masa-masa sulit saat ini sebagai umat Tuhan harus benar-benar menerima dan memahami ajaran yang benar. Ya, saudara harus menerima ajaran yang benar. Dengarkan YouTube boleh, ya, nggak salah. Banyak pengajaran yang benar, tapi saudara bisa menyaring. Sebelum saudara dengar, saudara berdoa, Tuhan, pimpin saya. Roh Kudus pimpin saya, apakah ini benar? Ya, kita tuh bisa merasa kok saudara, apakah pengajaran ini benar atau tidak. Nah saudara kasih Tuhan, banyak khotbah-khotbah di sosial media ya, bisa kita lihat. Tidak semuanya benar, tapi juga tidak semuanya salah. Jadi kita bisa menyaring dalam pimpinan Roh ya. Memang banyak orang tuh enak saudara, bangsa Israel ini senang tinggal dalam zona nyaman. Ya, tinggal dalam zona nyaman, dia tidak mau mengakui dirinya, tidak mau mengakui kekurangannya. Bahkan orang Israel tidak mau merendahkan diri ya untuk menyatakan pada Tuhan, Tuhan siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini tahu kalau aku tidak bergantung kepada Engkau. Nah, saudara, kalau kita lihat selanjutnya Yeremia 14 ayat 19 sampai 22. Yeremia 14 ayat 19 sampai 22. Dikatakan Yeremia tanya lagi sama Tuhan, telah kau tolakkah Yehuda sama sekali
Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapa kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepada Engkau. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Saudara, ayat-ayat ini sudah tercatat. Jadi kita bisa baca dan kita bisa pelajari ya. Bahwa saudara, Nabi Yeremia itu susah melihat Tuhan tuh kok menolak sampai itu, enggak mau mengampuni lagi, ditolak mentah-mentah sama Tuhan. Tetapi Nabi Yeremia berdoa terus, enggak putus-putus asa. Nabi Yeremia mendoakan supaya umatnya itu tidak dibinasakan. Tuhan katakan akan ada kekeringan terus. Sampai Yeremia katakan apa? Mosok Tuhan ada dewa-dewa lain bisa menurunkan hujan kecuali Engkau. Nabi Yeremia itu tahu saudara. Makanya kadang-kadang kalau gembala sidang, kalau pemimpin gereja mengingatkan umatnya, jangan ini, bukan karena kita tuh terlalu keras ya menyampaikan firman, tapi itu satu karena hati kasih, mengingatkan, jangan diteruskan. Ya, nanti kalau hukuman Tuhan datang dan sampai pada titik kesediaan Tuhan tidak mau mengampuni, ya itu loh saudara, yang susah buat setiap kita. Nah, saudara kalau kita lihat pelayanan daripada Yeremia, pelayanan doa syafaat ya. Setiap kita di tiap gereja ada doa syafaat ya. Diajarkan doa syafaat. Jangan kita doa untuk diri kita sendiri, doa untuk masalah kita sendiri. Tapi coba pada saat kita bisa mendoakan orang lain. Mungkin kita ada masalah, dapat masalah lain orang lain disampaikan pada kita, tapi kita tetap mau berdoa. Ini pelayanan doa syafaat, pelayanan yang setia, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ingat satu kesaksian. Ada seorang gembala sidang yang bermimpi, saudara. Dia itu bermimpi dibawa Tuhan tuh naik ke sorga. Pada saat itu dia lihat, waduh rumah-rumah. Terus dia bilang, ini rumahnya siapa? Oh ini rumahnya jemaatmu toh. Loh itu rodok bungkuk-bungkuk itu ya, yang sudah tua. Iya. Oh dia tuh setia, dia tuh suka berdoa syafaat. Oh berarti nanti kalau rumahnya orang itu, orang yang sangat sederhana, bagus kayak gini, nanti pasti rumahku sebagai gembala sidang lebih bagus lagi dibawa. Loh, tapi kok sama malaikat kok dibawa bukan tambah kelasnya yang levelnya lebih tinggi, kok dibawa tambah turun, kok tambah kecil. Loh, dibawa kemana? Sampai pada akhirnya sampai pada rumahnya gembala sidang ini. Dia bilang, lah ini rumahmu. Loh, rumahku kok kecil? Rumahnya tadi jemaatku yang itu yang cuma datang sudah tua ya toh, tapi oh jemaatmu itu walaupun sudah tua dia berdoa syafaat, berarti saudara berdoa syafaat itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya pendeta dibangun, dia takut, oh Tuhan, jadi bukan karena kedudukannya sebagai gembala sidang tuh mendapat level yang lebih tinggi di surga, tapi orang sederhana pun, tapi kalau itu berkenan di mata Tuhan dapat tempat yang indah di surga. Amin saudara. Nah saudara yang berikut, saya lanjutkan yang berikutnya. Loh mengapa ya Tuhan tuh kok rasanya kok menghukum ya. Sepertinya Tuhan tuh jahat. Apakah Tuhan tuh jahat? Sama sekali tidak. Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap setiap kita. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi bangsa Israel tidak diberikan hari depan yang penuh pengharapan. Dikatakan bangsa Israel akan dihukum dalam masa kekeringan, tidak bisa apa-apa, ya, habis semuanya. Tapi beda, firman Tuhan itu tetap firman Tuhan. Yang tercatat dalam Alkitab kalau Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, merancangkan masa depan. Kita ameni saudara. Nah saudara, kalau Tuhan itu menghukum bangsa Israel bukan buat kita semua. Kita semua anak-anak Tuhan yang setia tetap dipedulikan oleh Tuhan.
Saudara, Tuhan itu apa rencana Tuhan? Tuhan itu kepingin supaya kita itu tidak terus dalam keadaan kekeringan. Mungkin saat ini di antara kita, baik yang hadir maupun yang secara online, dalam kekeringan. Bukan kekeringan seperti bangsa Israel. Kekeringan yang gak enak, sepertinya kok gak nyaman hidup ini. Ingat saudara, ada janji Tuhan buat setiap kita. Kita baca dalam Yesaya 40 ayat yang ke 31. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah saudara janji Tuhan buat setiap kita yang mau menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita saat ini hadir di tempat ini menunjukkan bahwa kita itu menanti-nantikan Tuhan. Nah, bukannya kalau kita menantikan Tuhan tuh terus kita tuh tambah lama tambah apa? Dibawa turun oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi katakan akan dibawa naik terbang seperti raja wali yang punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan akan membawa setiap kita, bukan dibawa turun ke bawah, tapi Tuhan ingin kita tuh dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Amin saudara. Setiap kita pasti mau kita dibawa ke naik level yang lebih tinggi. Tuhan akan, kalau kita ditanya, apakah saudara mau dibawa oleh Tuhan naik ke level yang lebih tinggi? Pasti kita mau. Kalau ditanya oleh Tuhan, apakah saudara mau menanti-nantikan Tuhan senantiasa? Kita harus jawab juga iya. Ya. Nah saudara, menanti-nantikan Tuhan itu apa? Satu pergumulan, enggak enak saudara. Orang menunggu, menanti itu menunggu. Menanti-nantikan Tuhan itu satu pergumulan untuk mendapatkan satu kemenangan. Kalau kita berdoa, Tuhan tolongin aku. Kita nantikan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun, kok belum ada. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Menantikan enggak bisa enak-enak saudara. Oh noleh, santai-santai, enggak bisa. Menantikan tuh harus lebih sungguh-sungguh. Menantikan Tuhan itu apa saudara? Kita itu harus selalu duduk diam di kaki Tuhan. Banyak berdoa, memperbanyak jam-jam doa kita. Berdoa lebih sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan inginkan. Menantikan tuh itu. Enggak ada orang kalau menanti terus kita tuh tolah-toleh ya. Sampai yang datang tuh, saya masih ingat waktu saya kebetulan di Makau ya saudara ya, saya ini nunggu kapal untuk ke Hong Kong. Saya ini santai, ya itu menantikan tidak dengan sungguh-sungguh ya. Saya ini duduk sama lihat HP, sama ngobrol sama, sampai itu kapal tuh sudah di switch mau berangkat tuh saudara. Saya sampai dikasih tahu, kita bingung. Nah ini loh, menanti tidak dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan gak mau, Tuhan minta kita tuh menanti dengan sungguh-sungguh itu apa? Dengan banyak berdoa, dengan duduk di bawah kaki Tuhan, dengan memperbanyak jam-jam doa kita. Nah saudara, dengan berdoa sungguh-sungguh itu apa? Disertai dengan puasa. Kalau kita bisa berdoa disertai dengan puasa, kuasa Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Ya, sehingga Tuhan itu menginginkan apa? Kita itu naik ke level yang lebih tinggi. Nah saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan level yang lebih tinggi? Ya, dengan tadi apa? Menanti-nantikan Tuhan. Ya, yang kedua dengan mau bekerja keras. Loh, kok aneh ya? Menantikan Tuhan harus bekerja keras. Ya, betul saudara. Nggak bisa menanti sama santai-santai. Bekerja keras. Kita tahu ceritanya janda daripada hamba Tuhan. Dia punya suaminya punya hutang dan meninggal. Ditinggali hutang sampai ditagih penagih hutang, nggak bisa bayar, anaknya diambil, mau diambil jadi budak. Orang itu enggak tahu mau kemana. Kalau anakku diambil mau kemana, suami enggak ada, enggak punya apa-apa, punya 2 anak mau diambil jadi budak. Janda ini datang kepada Tuhan. Janda ini datang pada Elisa. Janda ini datang kepada Tuhan, minta rema firman Tuhan. Apa yang dikatakan Elisa? Apa yang kamu punyai? Saya enggak usah baca waktunya. Apa yang kamu punyai? Saya enggak punya apa-apa Tuhan, enggak punya apa-apa. Cuma punya ini loh, minyak dalam buli-buli. Oh enggak punya apa-apa. Berarti saudara, mungkin kita enggak seperti janda ini. Di bawah taraf miskin, enggak punya apa-apa Tuhan katanya. Tapi saudara, janda ini disuruh sama Nabi Elisa, cepat cari bejana yang banyak. Jangan terlalu sedikit, banyak. Orang kalau cari bejana, pinjam sama tetangga ini, oh enggak punya. Ke sana, oh enggak punya. Oh lari ke gang sana, enggak punya. Mereka berusaha, bekerja keras janda ini saudara.
bekerja keras untuk mengumpulkan bejana. Akhirnya terkumpullah bejana sampai sudah penuh biliknya dan disiramkan, dituangkan minyak itu penuh ya. Katanya Elisa, jual minyak itu, bayar hutangmu, sisanya pakai untuk kelebihan. Saudara, janda ini dalam taraf yang sangat rendah, Tuhan bisa ngangkat naik level yang lebih tinggi, tidak punya hutang lagi. Bahkan bisa mencukupi segala kebutuhannya. Amin saudara. Nah saudara, luar biasa Tuhan itu. Kalau selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan nyatakan ya. Kita kalau mau dekat, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus berlari, harus berjalan menunjukkan sikap yang mau bekerja keras. Tidak boleh santai-santai. Nah saudara, yang berikutnya bekerja keras itu bukan secara jasmani, bukan secara hal-hal yang fana, bekerja keras dalam melayani Tuhan juga. Contohnya saudara ya, kalau pemberita firman, WL, singer, musik, semua. Mereka tuh pasti latihan saudara. Tidak mungkin kalau WL singer mau nyanyi terus pokoknya nyanyi ya, gampang kok nyanyi nih. Ya Allah kuasa melakukan, gampang lah, tidak bisa. Tidak ada urapan saudara. Setiap pemberita firman juga, oh gampang aku bawa HP, aku hafal kok ayat. Nanti aku di mimbar, aku bisa cerita. Hati-hati loh saudara. Tuhan tuh tahu, kita harus bekerja keras. WL singer, pemberita firman, semua pelayan Tuhan harus bekerja keras. Ya, kalau orang bekerja keras, Tuhan tuh akan naikkan level yang lebih tinggi. Mungkin kita cuma sebagai asyir, Tuhan lihat orang ini sebagai asyir taat, Tuhan angkat lagi. Ada urapan Allah. Amin saudara. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus bekerja keras buat Tuhan. Kita tidak boleh santai-santai. Akhir zaman bukan zaman yang lebih baik, zaman yang lebih sukar, tapi percaya kembali. Coba liriknya dikeluarkan belum? Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah yang jadi doaku sebagai hamba Kristus yang berjuang terus selamanya. Saya minta semua kita boleh nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan, aku mau berjuang terus sampai Engkau datang kembali. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah yang jadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus